Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan tenaga kerja. Mari teman-teman semuanya dapat memperhatikan materi yang saya sampaikan. Oke, diawali dengan pengertian pengembangan. Ini ada perbaikan, ada peningkatan dalam empat hal. Dalam empat hal: pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian. Nah, ini ada peningkatan. Fokusnya adalah kepada kebutuhan umum jangka panjang organisasi. Di sini karyawan disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan, baik perubahan secara teknologi, desain pekerjaan, pelanggan, maupun pasar produk baru. Nah, ini dari pengembangan, yaitu membantu karyawan dalam menghadapi sebuah perubahan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Kemudian di sini ada tujuan dari pengembangan tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Jadi pengembangan ini tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas. Karena di sini dengan produktivitas meningkat, produktivitas kerja organisasi meningkat, maka keuntungan juga akan meningkat sehingga dapat mensejahterakan pemilik serta anggotanya. Kemudian terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Karena dengan adanya pengembangan ini akan ada komunikasi yang baik, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Nah, ini dengan adanya pengembangan diharapkan tujuannya adalah dalam pengambilan keputusan itu lebih tepat dan cepat. Kemudian meningkatkan semangat kerja. Dengan adanya pengembangan ini semangat kerja semakin meningkat. Mendorong keterbukaan manajemen, memperlancar komunikasi, menyelesaikan konflik secara fungsional. Jadi penyelesaian konfliknya akan lebih baik karena akan ada pengembangan mengenai tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja. Itu tujuan-tujuan dari pengembangan. Kemudian selanjutnya adalah metode pengembangan tenaga kerja. Yang pertama adalah kebutuhannya apa, yang akan dikembangkan dalam hal apa, pengembangan tenaga kerja seperti apa. Nah, ini kebutuhannya harus ditentukan, metode kebutuhan dilihat dari kebutuhannya. Kemudian sasarannya, isi program, identifikasi prinsip belajarnya, pelaksanaan program, penilaian pelaksanaan program. Jadi pengembangan ini harus direview terlebih dahulu, dianalisis terlebih dahulu dari hal-hal yang bisa mengalami perubahan, mengalami pengembangan. Di sini perlu adanya review terlebih dahulu, analisis terlebih dahulu. Lah, ini kebutuhannya apa, sasarannya apa, isi programnya seperti apa, prinsip belajarnya seperti apa, program, pelaksanaan program, kemudian penilaian pelaksanaan program. Nah, ini metode pengembangan tenaga kerja itu berdasarkan dari feedback hal-hal yang menjadi perubahan atau pengembangan hal-hal yang akan dikembangkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Itu metodenya. Kelanjutan pengembangan tenaga kerja ini kaitannya dengan nanti rencana karir individu tenaga kerja, SDM manpower. Nah, ini ada rencana karir dan keterlibatan yang berkelanjutan dari tenaga kerja di dalam aktivitas pengembangan tenaga kerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya pengembangan mengenai knowledge, skill, attitude, dan personality ini bisa juga meningkatkan karirnya. Adanya promosi tenaga kerja sehingga
ada pengembangan tenaga kerja, ada pengembangan perusahaan. Perusahaan akan mengalami peningkatan produktivitas dengan kelanjutan pengembangan tenaga kerja ini. Ada rencana karir yang meningkat dari sisi individu, dari sisi tenaga kerjanya, dengan menambah knowledge, menambah pengetahuan, menambah keterampilan, menambah attitude, sifat, dan kepribadian. Itu akan mengembangkan juga karir pribadi. Satu dari faktor penghambat terbesar dalam penerimaan penugasan ke luar negeri adalah terdapatnya anggapan tenaga kerja bahwa mereka akan tidak diperhatikan lagi. Nah, ini penghambat terbesar dalam penerimaan penugasan ke luar negeri. Nah, ini nanti tidak diperhatikan lagi karena sudah ke luar negeri. Nah, ini pengembangan tenaga kerja. Oke, di dalam pengembangan tenaga kerja ini bedanya dengan pelatihan. Kalau pelatihan ini memang belum menguasai sebuah pekerjaan, belum memiliki pengetahuannya, belum memiliki kemampuannya. Jadi itu pelatihan. Sedangkan pengembangan di sini sudah memiliki pengetahuan, kemampuannya, tetapi dikembangkan lagi karena ada pembaruan baik teknologi, desain pekerjaan, pasar maupun pelanggan. Nah, dari sini, dari feedback dari analisis yang terjadi di dalam sebuah perusahaan, itu informasi tersebut diolah, kemudian membuat sebuah metode pengembangan untuk agar produktivitas semakin meningkat lagi. Karena di dalam tujuan pengembangan itu adalah ada peningkatan produktivitas kerja organisasi. Nah, itu adalah pengembangan. Selain itu juga dari pengembangan ini akan ada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, karena ditambah lagi pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadiannya. Nah, pengembangan ini fokus kepada hal-hal yang kebutuhan umum jangka panjang organisasi. Terus kemudian di dalam pengembangan ini masuk juga semangat kerja, keterikatan tenaga kerja terhadap suatu pekerjaan. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan. Bagaimana seseorang memiliki keterikatan terhadap suatu pekerjaannya, sehingga dia akan lebih produktif, kinerjanya akan semakin meningkat. Kemudian bukan hanya dalam hal pengembangan produktivitas kerja organisasi, tetapi di sini juga berdampak kepada karir individu juga, berkaitan dengan karir individu juga. Karena dengan adanya pengembangan ini diharapkan karir individu itu akan mengalami peningkatan, baik itu promosi, yaitu peningkatan karir lagi. Mungkin itu singkat mengenai pengembangan tenaga kerja. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.